Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Di pertemuan sebelumnya, Ibu telah membagikan tautan video kepada kalian. Apa sudah dilihat? Ditonton? Dipahami? Sudah ya, harusnya ya, karena ini akan berkaitan dengan materi kita mengenai teks prosedur. Jadi, Ibu akan sedikit mengulas terkait materi yang sudah kalian pahami kemarin. Dimulai dengan pertanyaan, pernah nggak sih kalian tuh bikin jus di rumah? Pernah. Pernah ya, jus apa misalnya? Jambu. Mangga. Alpukat. Oke, misalnya jus mangga. Ketika Ibu bilang, jus mangga itu cara membuatnya pertama dengan menyiapkan buahnya, kemudian mencuci buahnya, kemudian mengupas, dipotong-potong, terus dimasukkan ke blender, nyalakan blendernya, jadi. Kasih air. Nah, kalau sekarang pertanyaan dibalik, cara membuat jus mangga yang pertama adalah dengan menyalakan blendernya, betul atau tidak? Betul. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan prosedurnya atau tahapannya ya. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang memberikan petunjuk atau panduan terkait sebuah cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya itu ya untuk memberikan atau menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca ini dapat memahami. Jadi pembaca dapat tahu, oh ternyata cara buat mangga itu A, B, C atau langkahnya, gitu ya. Ya, Bu. Dan kemudian di sini juga kita sudah ada contoh dari teks prosedur. Apa contohnya ini? Cara Masak nasi menggunakan panci. dari ketujuh ciri-ciri yang sudah kalian pahami tentang teks prosedur, pasti salah satunya adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah itu ditandai dengan imbuhan kan atau lah. Coba dicari di sini, ada nggak imbuhan? Terus Biarkan. Pastikan. Nah, kemudian di kaidah kebahasaan juga ada numeralia atau penomoran. Sudah ada belum penomorannya? Ada. Kemudian ada juga pronomina persona dan pronomina penunjuk. Persona, kata ganti orang. Ada nggak di sini? Kata Anda ya di sini ya. Ya. Kata ganti orang. Kemudian pronomina penunjuk itu ada kata ini dan juga itu. Kemudian ada berapa sih struktur teks prosedur? Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, ya. Nah, kenapa sih alasan Ibu tuh kemarin membagikan video? Karena itu berkaitan dengan metode yang akan kita terapkan hari ini, yaitu metode flipped classroom. Di metode ini kita biasanya itu kan guru yang menjelaskan di awal, kemudian kalian sebagai anak-anak memahami. Tapi kita balik, jadi kalian mendapatkan pemahaman di awal, baru guru di sini sebagai fasilitator ataupun menegaskan ulang terkait materi yang sudah didapatkan. Jadi sekarang kita akan fokus ke praktek dari menulis teks prosedur. Kita akan menulis teks prosedur, tapi agar lebih menarik, Ibu ada media gambarnya yang akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ya, salah. Ya. Iya. Silakan siapkan juga LKPD-nya masing-masing ya. Nah, semuanya kalau diperhatikan dulu, jangan mengerjakan. Ada beberapa aturannya. Yang pertama itu sudah ada 10 gambar ya, yang artinya harus ditulis sebanyak 10 kata lama. Tidak boleh lebih dan juga kurang. Boleh pinjam dulu. Kenapa di sini ada 4 gambar? Silahkan kalian buat jadi satu kalimat. Jadi satu tahapan ini dibuat jadi satu kalimat. Misalnya, mampukan menambahkan gula pasir kemudian 2 telur. Jadi kalian harus memanfaatkan konjungsi temporal dan juga konjungsi aditif ke dalam langkah-langkah ini. Oke. Paham ya semuanya ya? Dan untuk alat dan bahan
Oke. Oke teman-teman, di sini dua, tiga, empat, lima, bentar ya, Pak. Oke teman-teman, di sini kami mau membacakan langkah-langkah cara membuat bolu pisang kukus. Nah, bolu pisang kukus itu adalah kue kukus sederhana berbahan dasar pisang matang. Nah, yang mana bertujuan untuk menjelaskan cara membuat bolu pisang kukus agar dapat diikuti dengan mudah. Nah, alat dan alat yang harus disiapkan, pertama, wadah. Bahan-bahannya adalah pisang matang 3 buah, selanjutnya gula pasir, telur, vanili cair, soda kue, garam, tepung, dan minyak. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan 3 buah pisang, lalu hancurkan menggunakan garpu, kemudian sisihkan. Yang kedua, siapkan wadah, masukkan gula pasir, 2 butir telur, sedikit vanili cair, lalu aduk. Terus yang ketiga, tambahkan pisang yang sudah Terus siapkan cetakan yang sudah dilapisi margarin dan sedikit tepung, tuang adonan dan ratakan. Terus panaskan panci kukusan, kemudian masukkan adonan dan tutup, kukus selama 25 menit. Kalau sudah 25 menit, angkat bolu, sisir pinggirannya, lalu keluarkan dari cetakan. Bolu pisang siap disajikan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, bolu pisang kukus yang lembut siap Anda nikmati dan dapat dibuat dengan mudah. Langkah dari kelompok lain bisa diperhatikan, mungkin ada perbedaan untuk langkah-langkahnya. Tidak ada ya, sama ya semuanya. Oke. Masukin pisang jadi untuk kelompok satu. Ya, terima kasih. Oke, gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Ada yang susah? Susah, Bu. tadi dimasukin pisang langsung jadi katanya. Oke, aman ya. Untuk pertemuan depan, mohon siapkan salah satu teks berita, bebas asal jangan berita gosip ya. Politik boleh, ekonomi boleh, dan yang lain sebagainya, asalkan jangan berita gosip. Gosip. Kita akan memasuki materi